Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai mengatasi rendah diri dalam pergaulan atau biasanya kita sebut dengan insecure. Untuk pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan manfaat dan nantinya akan berguna bagi kehidupan sehari-hari dan bagi kehidupan di akhirat nanti. Berdoa dimulai. Cukup? Baik, sekarang segera siapkan alat tulisnya. Dengarkan baik-baik, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pernahkah kamu merasakan rasa tidak aman yang membuatmu menjadi gelisah, takut, malu, hingga rasa tidak percaya diri? Ustazah yakin pasti walaupun sekali dalam umur hidup kita pasti pernah merasa rasa yang tidak aman, kemudian menjadikan kita gelisah dan takut, malu dalam mengungkapkan pendapat, hingga kita tidak percaya dengan diri kita sendiri. Biasanya, hal-hal tersebut kita sebut dengan rendah diri atau insecure itu tadi. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri remaja yang merasa rendah diri? Di sini Ustazah menuliskan ada 5 ciri-ciri umum yang menentukan apakah individu tersebut merasakan rendah diri atau tidak. Yang pertama, sering menyendiri. Dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri. Yang kedua, pemalu. Kalau pemalu itu biasanya tidak mau mengungkapkan sesuatu, lebih cenderung pendiam, takut untuk berbicara. Kemudian, ragu-ragu dalam bertindak. Misalnya, kalau kita akan melakukan sesuatu atau berbicara ataupun bertanya di depan kelas, untuk orang yang percaya diri itu biasanya langsung melakukan hal tersebut. Tapi kalau ada orang atau individu yang merasa rendah diri, nanti akan cenderung untuk ragu-ragu apabila ingin bertindak di depan umum. Selanjutnya adalah menundukkan kepala ketika bicara. Jadi, tidak melihat lawan bicara dan cenderung melihat ke arah bawah. Untuk ciri-ciri yang terakhir adalah tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Padahal sebenarnya orang itu mampu melakukan sesuatu. Dia memiliki minat dan bakat yang bisa dia kembangkan, tapi dia merasa bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan, tidak memiliki bakat yang bisa dia banggakan. Nah, dari 5 ciri-ciri tersebut, biasanya apabila sebagian besar kalian mengalami ciri-ciri itu, bisa dikatakan kalian sedang merasa rendah diri. Pada slide sebelumnya, kita kan sudah mengetahui apa saja ciri-ciri untuk orang atau teman yang sedang merasa rendah diri. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa yang harus kita lakukan pada teman yang merasakan rendah diri. Jadi, kalau ada teman yang sedang merasa insecure atau rendah diri, kita wajib memberikan dukungan sebagai bentuk simpati dan empati kita kepada teman yang lain. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah jangan mengejek teman tersebut. Biasanya teman kita yang sedang merasakan rasa rendah diri akan lebih sensitif dengan perkataan kita. Jadi, apabila kita ingin bercanda dengan teman tersebut, kita harus selalu menjaga perkataan kita.
Jangan sampai nanti ucapan yang kita katakan itu ternyata kelewatan dan menyakiti hati teman kita. Jadi harus lebih hati-hati untuk mengungkapkan kata-kata kita ya. Kemudian yang kedua, kita jangan mencela dengan perkataan yang menyakiti. Tadi mengejek saja atau bicara saja harus diperhatikan benar-benar agar perkataan kita tidak mengejek. Apalagi yang nomor dua. Yang nomor dua ini mencela dengan perkataan yang menyakiti. Ini lebih tidak boleh lagi. Karena teman kita juga memiliki perasaan yang sama seperti kita. Bayangkan kalau ada orang lain yang mengungkapkan kata-kata yang mencela apa yang kita miliki. Misalnya, teman kita mencela hidung kita, atau mencela mata kita, atau hal-hal lain yang ada pada diri kita. Kita pasti merasakan sakit hati. Begitu pula teman kita. Teman kita juga akan merasakan rasa sakit hati yang sama dengan apa yang kita rasakan. Jadi, mulai saat ini kita harus lebih bisa menjaga perasaan teman kita agar kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Selanjutnya, merangkul teman kita agar menjadi lebih baik. Kalau kita mengetahui ada teman yang sedang merasa tidak percaya diri, kita merangkul teman kita berikan dukungan, kita berikan kalimat-kalimat positif agar teman kita bisa melalui kondisi yang saat ini sedang dirasakan. Kemudian nomor 4 adalah bicaralah dengan baik dan sopan. Ini berlaku untuk semuanya ya. Baik kalian bicara dengan orang yang lebih tua, yaitu ustadz ustazah, dengan orang tua kalian di rumah, dengan saudara kalian di rumah. Hal ini juga berlaku dengan teman-teman kalian di sekolah. Karena kita semua hidup berdampingan, jadi kita harus menjaga perasaan orang lain dengan bicara yang baik dan sopan. Selanjutnya adalah memotivasi teman kita agar sedikit demi sedikit menjadi pribadi yang percaya dengan kemampuannya. Karena biasanya teman kita yang sedang merasakan rasa tidak percaya diri, dia tidak mengetahui, tidak menyadari bahwa sebenarnya dia itu berbakat. Dia itu memiliki kemampuan, tapi karena rasa rendah dirinya, dia jadi merasa bahwa dia tidak berguna, dia tidak memiliki kemampuan. Jadi, kita bisa berusaha untuk menyadarkan teman kita kalau ternyata dia memiliki kemampuan yang bisa dikembangkan. Sebenarnya, apa saja penyebab rasa rendah diri itu? Di sini ada dua penyebab utama. Yang pertama itu adalah penyebab yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Biasanya berupa keadaan fisik dan mental seseorang. Pasti di masa remaja ini kita lebih banyak membanding-bandingkan kondisi fisik kita dengan orang lain. Misalnya saja, dia lebih tinggi, tapi aku kok kurang tinggi ya. Kemudian dia kok badannya lebih kurus, lebih langsing, kok aku lebih gemuk daripada dia, dan lain-lain. Sebenarnya hal tersebut wajar dialami seluruh remaja. Tapi yang tidak wajar apabila kita berlarut-larut dan tidak suka dengan apa yang kita miliki, tidak suka dengan kondisi fisik yang kita miliki, hanya karena kita ingin kondisi fisik kita seperti teman kita yang lain. Kita ini memiliki keunikan sendiri-sendiri, bukan berarti teman lain yang memiliki ciri-ciri fisik berbeda dengan kita itu lebih baik daripada kita. Tapi kita memang sudah diciptakan dengan bentuk-bentuk yang sempurna bagi kita. Jadi, kita ini unik, tidak sama dengan orang lain. Antara orang satu dengan orang yang lain memiliki
memiliki keunikan masing-masing yang patut kita banggakan. Kemudian, yang kedua itu adalah penyebab rendah diri yang berasal dari luar individu. Misalnya, keadaan keluarga yang tidak harmonis, adanya perbedaan status ekonomi dan sosial, kemudian perbedaan ras atau suku. Nah, ini biasanya untuk perbedaan ras dan suku ini kita sering mengolok-olok teman kita yang memiliki perbedaan ras atau suku dengan kita. Hanya karena logat bicaranya berbeda atau mungkin ciri-ciri fisiknya yang berbeda. Padahal seperti yang Ustazah tadi katakan, bahwa perbedaan itu bukan berarti menjadikan seseorang lebih tinggi atau lebih rendah. Karena perbedaan itu adalah sebuah keunikan. Semua memiliki ciri-ciri dan keunikan masing-masing yang menjadikan kita ini istimewa. Jadi, karena perbedaan itu tidak ada yang lebih tinggi maupun tidak ada yang lebih rendah ya. Lalu, bagaimana cara menanggapi kondisi rendah diri yang mungkin saat ini sedang kamu alami? Yang pertama adalah menyadari bahwa setiap individu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Manusia kodratnya diciptakan oleh Allah memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi tidak ada manusia biasa yang sempurna dan tidak memiliki celah. Kecuali Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian dengan hal ini kita bisa lebih menyadari bahwa ternyata apabila kita merasakan rendah diri dan kita membandingkan diri kita pada orang lain, orang tersebut juga memiliki kekurangan yang lain. Yang bisa jadi kekurangan tersebut adalah kelebihan yang kita miliki. Jadi, kalau kita sudah sadar akan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki dan semua orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, kita selayaknya bersyukur dengan apa yang kita miliki pada diri kita, pada kehidupan kita. Jika rasa rendah dirimu atau merasa tidak berharga, tidak nyaman, merasa direndahkan, dan merasa kecil berasal dari orang lain, maka kamu dapat membatasi hubunganmu dengan orang tersebut. Jadi, pandai-pandailah dalam memilih teman yang dapat membawamu, yang dapat membangun dirimu ke arah yang lebih baik. Apabila ada teman yang membuatmu merasa jadi rendah diri, lebih baik kamu komunikasikan terlebih dahulu bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang membuatmu merasa tidak baik, tapi tetap dikomunikasikan dengan bahasa dan kata-kata yang baik ya, jangan sampai menyinggung temanmu, yang berakibat nanti kalian menjadi memiliki hubungan yang tidak akur dan tidak baik. Nah, kamu dapat membatasi hubunganmu dengan orang tersebut. Tapi bukan berarti kamu tidak berhubungan lagi dengan orang itu ya, karena kita harus selalu menjaga pertemanan. Yang pertama kali kamu lakukan adalah kamu dapat mengingatkan temanmu bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan tidak baik dan melukai hatimu. Hal ini penting dan kita semua harus mulai menyadari bahwa semua yang kita miliki, semua yang kamu miliki adalah berharga, patut kita jaga, dan kamu adalah pribadi yang unik. Tidak ada pribadi yang seperti kamu. Apa yang kamu miliki adalah keunikan pada dirimu. Kamu bisa mengembangkan keunikan yang kamu miliki, baik dari segi fisik maupun dari segi bakat, minat, dan pada keunikan-keunikan dirimu yang lain.
seperti yang Ustazah sampaikan sebelumnya, kita semua memiliki keunikan masing-masing yang menjadikan kita ini istimewa. Berarti, setiap kita ini istimewa pada jalannya masing-masing. Tidak ada orang yang lebih rendah dari orang lain hanya karena terdapat perbedaan ciri fisik ataupun ciri mental pada diri kita. Apabila kamu sudah menyadari dan menerima dirimu dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, kemudian kamu bisa mensiasati dirimu dengan menutupi atau meminimalisir kekuranganmu dan memaksimalkan potensi yang kamu miliki. Jadi kita semua pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimanakah cara untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan bisa dikembangkan di kehidupan kita. Nah, sampailah kita pada evaluasi diri. Jadi sebelumnya Ustazah ingin menyampaikan kalau kalian memiliki kekurangan, jangan malu dengan kekurangan tersebut. Apabila kalian memiliki kelebihan, kalian harus semakin percaya diri untuk mengembangkan kelebihan tersebut apapun itu. Tidak perlu malu dengan teman yang lain apabila kelebihan teman yang lain itu biasanya lebih dilihat orang, lebih dikagumi orang, karena semua kelebihan yang kita miliki dapat berguna bagi diri kita dan menjadi ciri diri kita, keunikan dan keistimewaan diri kita. Kali ini Ustazah memberikan 4 latihan untuk evaluasi diri kita. Selanjutnya nanti bisa dikerjakan, bisa diketik, ataupun bisa ditulis tangan, dan dikirimkan melalui Google Classroom. Seperti itu ya. Semoga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan pribadi yang lebih menyadari diri kita sendiri bahwa kita sendiri adalah seseorang yang berharga dan unik pada jalannya masing-masing. Baik, Ustazah cukupkan sekian dulu. Nanti kita akan bertemu kembali melalui WhatsApp grup ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.